Ya makanya tinggal silakan aja memproses, nanti kita akan jawab mana dasar hukum bahwa itu adalah dana Agus. Jadi saya juga tidak menyangka ya sebegitu cepat, sebegitu sregep Gary sepulang dari NTT kemarin menyalurkan dana donasi. Hari ini dia sudah membuat laporan pertanggungjawaban, baik secara print out maupun secara digital. Nah, hal itu sangat baik ya kan. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Gary dan Densu pada saat dia menyalurkan donasi itu betul-betul bertanggung jawab, betul-betul sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan ya. Namun sampai dengan hari ini laporan pertanggungjawaban atas kegiatan penyaluran donasi kemarin kepada kami kuasa donatur itu baru janji, baru kita akan ketemu mungkin besok atau lusa dia baru bisa ketemu dengan kita. Kemarin informasinya setelah laporan kepada Kemensos itu selesai dilakukan, baru dia akan memberikan laporan kepada kita. Jadi luar biasa, terus semangat Gary, jadi jangan pernah abai dengan tanggung jawab yang pernah diberikan oleh para donatur melalui donasinya. Lisan dia memang sudah menyampaikan kepada kami, jadi bahwa terkait uang 1,3 itu betul-betul disalurkan, dibelanjakan, dibelikan kebutuhan hidup, dibelikan kebutuhan untuk makan seperti lauk pauk, ya kan, kebutuhan peralatan makannya, peralatan mandinya, air bersih, pakaian, semua itu diberikan barang. Jadi dalam bentuk produk. Jadi uang 1,3 yang kemarin dari Jakarta dibawa ke sana, nah itu semuanya dijadikan barang yang kemudian disalurkan ke seluruh korban erupsi Gunung Lewotobi yang diperkirakan total itu hampir 8 ribuan jiwa. Ya, jadi uang yang tadinya untuk satu orang ini sekarang sudah diberikan kepada manfaat ke 8.000 jiwa. Ada 2.200 kakak seluruh korban di Lewotobi. Nah, hal itu sangat aspiratif ya buat teman-teman yang lainnya, ya kan. Jadi semua yang sudah menjadi amanah para donatur itu betul-betul mereka bertanggung jawab menyampaikannya kepada yang bermanfaat. Ya, jadi kita baru secara lisan aja nih disampaikan kepada Gary kemarin seperti itu. Tinggal menunggu laporan secara tertulisnya yang belum. Mungkin 1-2 hari ke depan baru diserahkan kepada kami. Pak, tapi kalau nanti memberikan laporan Oh iya, justru itu bahwa persidangan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang sampai hari ini itu masih on, ya, masih dalam status berproses, ya. Tinggal kita tunggu nanti di tanggal 22 kita akan mengambil keputusan apakah kita lanjut memproses persidangan itu atau kita stop, kita akhiri persidangan itu. Semua itu sangat bergantung dari laporan tertulis yang nantinya disampaikan oleh Gary. Pak, gitu. Sekarang kan menjadi masalah baru nih, artinya pihak kampus sudah menerima keputusan alih ke NTT dan akan mengambil langkah hukum juga ini atau penggelapan uang. Nah, dari para donatur sendiri sebenarnya memang sudah setuju keputusan ini atau sebenarnya apa awalnya? Nah, kalau awalnya memang kita ketahui ya di mana ada podcast yang dilakukan oleh Densu yang kemudian disetujui oleh Pablo. Nah, hal itu kita sudah disampaikan bahwa akan ada pengalihan dana ke NTT. Nah, sikap kita pada saat itu, kita sangat setuju. Kenapa? Karena hal itu sesuai dengan polling yang pernah kita lakukan. Jadi kita ini punya dasar lah dalam menyetujui hal itu. Dasarnya apa? Dasarnya polling. Bahwa semua donatur menginginkan dana itu diberikan kepada pihak ketiga
yang membutuhkan, korban-korban lain yang membutuhkan. Nah, jadi karena ide itu muncul, ya kita mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus setuju. Kenapa kita akhirnya menolak, kan nggak reasonable juga kalau kita menolak. Jadi kita harus setuju. Nah, pada saat itu kita setuju dan akhirnya itu dilakukan dan itu benar-benar dilakukan. Di sini saya tekankan bahwa itu benar-benar dilakukan dan itu dana donasi yang diberikan ke Lewotobi, ya bukan dananya Densu. Jadi kalau masih ada pihak-pihak itu meragukan itu adalah dana Densu, itu nggak benar. Yang benar itu adalah dana donasi Agus. Ya, yang tadinya untuk Agus karena ada penyelewengan akhirnya dialihkan ke sana dan itu betul adanya. Dan itu diberikan dalam bentuk barang, ya, semuanya kebutuhan hidup, kebutuhan makan, mandi, tidur, semua itu di kelengkapan itu. Tapi secara hukum kan melanggar hukum nggak sih Pak, artinya dugaan penggelapan uang yang tadinya Iya. untuk pengobatan Agus tapi kok ternyata justru buat orang lain, awalnya kan atas nama Agus. Ya, kalau masalah itu semua punya persepsi hukum masing-masing berbeda-beda ya. Ya, kita debatable lah terkait dengan hal itu. Tapi menurut kami bahwa apa yang dilakukan oleh Gary itu sudah tepat dan sudah benar. Dan semua donatur menyetujui hal itu. Ya, persoalan kemudian ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, ya kita punya mekanisme hukum sendiri ya, silakan aja melakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Yang pasti kegaduhan yang berjalan kurang lebih 5-6 bulan ini selesai. Masalah ini udah selesai, ya. Jadi udah nggak ada lagi perlu ribut-ribut masalah ini. Tapi kalau memang masih mau memerlukan kepastian hukum, ya silakan, ada penyalurannya sendiri itu. Proses hukumnya masih berjalan sekarang ini. Ya. Terus untuk persoalan donasi mereka anggap sudah selesai. Nama seperti apa nih Pak? Ya, kalau saya menanggapi hal itu sah-sah aja ya dilakukan oleh pihak sana untuk memproses masalah ini secara hukum, ya kan. Memang mereka merasa bahwa momentum penyaluran itu adalah melanggar hukum. Itu silakan aja, itu dianggap sebagai penggelapan, ya itu silakan aja. Tapi buat kami yang dari awal mengakui bahwa dana itu adalah dana ilegal dan hari ini terdapat kekosongan hukum di sana, ya, jadi tidak ada aturan yang menyatakan bahwa itu adalah dana si A, dana si B, dana si C. Ini adanya kekosongan hukum. Ya, daripada kita sidang berlarut-larut, ya kan, nggak selesai 9 bulan, tambah lagi nanti banding, tambah lagi kasasi, tambah lagi PK, mau sampai kapan kegaduhan ini terus terjadi? Ya, buat kami hal terbaik adalah selesai sekarang. Dan antisipasi hukumnya juga mereka gugatan itu antisipasi hukumnya seperti apa? Iya, makanya tinggal silakan aja memproses, nanti kita akan jawab mana dasar hukum bahwa itu adalah dana Agus. Yang bilang dana Agus dari awal permasalahan ini sampai hari ini kan cuma pihak sana. Menganggap ini dana Agus itu kan cuma mereka yang menganggap. Pihak sana aja. Faktanya adalah bahwa ada kekosongan hukum di sana. Ya, undang-undang pengumpulan barang dan uang itu udah usang, udah nggak bisa dipakai hari ini. Ya, bicara lagi tentang PUB. PUB-nya juga udah yang memberikan donasi itu bukan cuma warga satu provinsi. Ini udah seluruh Indonesia, bahkan banyak TKI kita itu di luar negeri sana itu juga memberikan donasi. Dan aturan kita tuh tidak mencakup sejauh sana gitu, sejauh itu. Jadi ada kekosongan hukum. Nah, terkait dengan kekosongan hukum ini, silakan masing-masing memberikan opini hukum sendiri-sendiri, ya kan? Yang merasa tidak puas, ya silakan aja membuat laporan. Artinya dari awal Abang dan Giri terus Densu itu sudah mempertimbangkan matang-matang konsekuensi hukum yang nanti bakal dihadapi dan Abang sudah menganggap tidak melanggar ya tuh. Ya, pastinya begitu. Jadi ya kita nggak mungkin lah tiba-tiba ide itu muncul secara tiba-tiba. Ya kan, Densu punya kepentingan
ya kan, atas keselamatan keluarganya, anak istrinya, ya kan. Gary pun demikian, Novi pun sama, Pablo juga sama, ya kan. Mereka semua sudah mengkaji baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri terkait dengan konsekuensi hukum yang akan terjadi. Ya, jadi jangan malah diopinikan bahwa dana yang dipergunakan itu adalah dana yang Densus. Enggak, ini benar-benar dana yang dari yayasan, dari rekening yang kemarin didonasikan ke dalam satu rekening, kemudian dialihkan, kemudian setelah dialihkan, ya ini kita dibeliin barang, kemudian ya udah diberikan kepada korban-korban lain yang membutuhkan. Jadi seperti itu prosesnya gitu loh. Jangan ada opini itu dana Densus, dana ini prank, ini enggak ada. Ini benar-benar terjadi seperti itu. Ya, itu yang perlu ditekankan itu. Tadi abang menyebut kata polling, tapi sebelumnya abang dikasih kuasa dari donatur. Ini tanggapan gimana sih bedanya polling sama dikasih kuasa sama donatur? Oke, jadi waktu proses perdamaian pertama di Gedung Juang, nah ketika itu terjadi deadlock. Ya kan, terjadi deadlock, tidak bisa didamaikan. Kemudian kami yang memang sudah berkoordinasi dengan para koordinator donatur, nah ini mempunyai gagasan bahwa kita harus menempuh jalur hukum melalui sidang perdata. Nah, pada saat itu kita membutuhkan yang namanya surat kuasa dari para donatur, karena saat itu baru beberapa orang aja nih koordinator yang memberikan kuasa kepada kita. Nah, akhirnya muncullah ide polling. Nah, di dalam polling itu ada 3 pilihan. Diberikan sisa dana ini kepada Agus, diberikan kepada korban lain yang membutuhkan, dikembalikan kepada donatur, ya kan. Nah, selain daripada mengisi pilihan 3 ini, di sana para donatur harus mengupload yang namanya KTP, harus mengupload yang namanya bukti rekening, ya, bukti transfer ke rekening. Nah, kemudian dia harus menandatangani surat kuasa. Nah, dari sekian banyak orang para donatur itu terkumpullah ada yang setelah kita verifikasi 577 donatur yang memberikan kuasa secara online langsung. Nah, dari situlah kemudian kita mengajukan gugatan, kita mengajukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Nah, jadi begitu ceritanya. Tapi yang di komplain karena itu nggak ada tanda tangan basah. Siapa bilang nggak ada tanda tangan basah? Ada, coba buktikan kalau nggak ada tanda tangan basahnya. Kita udah membuktikan, kalau kita udah proses ke pengadilan, udah proses ke kepolisian, kok diterima kok. Itu masalahnya apa? Jadi intinya nanti kalau proses hukum sidang itu berjalan dan hakim juga akan menanyakan surat bukti bahwa secara administratif kami sebagai pihak penggugat sudah menyelesaikan proses administrasi itu, ya. Jadi walaupun donatur itu ada 8.000 orang, ya, ini cukup kalau memang ada 1 orang yang mewakilkan, itu udah cukup. Nah, sekarang pertanyaan saya bertanya, apakah ada lagi kuasa donatur yang lain yang mewakilkan donatur 8.000 ini? Ada enggak? Dari awal kan kita udah bilang siapa yang punya. Waktu itu ada yang pernah ngaku punya 3 donatur. Setelah kita minta mana bukti transfernya, karena kita punya database berupa bukti transfer mutasi. Kita kan cocokkan pada saat open donasi itu, tanggal transfernya ke rekening mana, berapa nominalnya, itu kan keluar. Nah, itu dari sekian banyak yang mengisi polling, itu yang terverifikasi kami itu cuma 577. Bisa aja kalau kami mau bilang ini 8.000-nya nih mengisi nih. Tapi kan itu nggak kami lakukan. Karena memang ada verifikasi data yang kami lakukan gitu loh. Nyatanya cuma ada 577, ya udah itu yang kita bawa ke pengadilan, yang kita bawa ke Polda.
untuk membuktikan bahwa kita ini memang mewakili. Lah mau ngapain kalau kita nggak mewakili? Apa kepentingan saya secara pribadi? Terakhir kan banyak pendapat para ahli hukum ini kan belum ada hakim bahwa itu dan disayangkan lagi kenapa langsung ditentukan sosial yang tidak anggap ini masih kata pengobatan mata. Oke, memang idealnya ya ketika terjadi kekosongan hukum tadi, ya kan, kita proses secara hukum. Agar apa? Agar muncul kepastian hukum. Ya kan, setelah ada kepastian hukum baru kita jalankan kepastian hukum itu. Itu idealnya. Ya kan? Lah buat kami, lah uangnya udah dipegang sama pihak yayasan. Ya kan? Dari pihak yayasan mau mengalihkan. Masa kita menolak? Yang dilakukan oleh Gary itu menjalankan polling loh. Walaupun dalam persepsi dia bukan menjalankan polling ya. Tapi buat kami selaku donatur ini menjalankan polling. Menjalankan apa yang menjadi kemauan klien kami. Kan gitu. Masa saya harus tolak? Ya jalankan lah. Nah masalah keidealan itu. Ya untuk apa lagi? Sekarang kalau kita mau sidang itu 9 bulan loh. Ditunda per minggu, per 2 minggu. Mau berapa lama? Masalah ini akan selesai. Sementara kegaduhan ini nih udah nyata-nyata nih. Semua udah muak melihat berita ini. Ya kan? Nah, buat saya lebih cepat is lebih baik. Kalau bahasanya Hermawan ya. Ikan cepat, ikan gabus. Ya kan gitu. Herwanto, ikan cepat, ikan gabus. Ya kan lebih cepat, lebih bagus. Saya setuju itu tuh, betul itu. Secara betul dengan secara hukum abang sebagai orang hukum menabrak hukum gawang karena ini kan masih ada buat saya ya pribadi saya mengatakan bahwa ini tidak menabrak hukum karena memang kosong hukumnya ya, legal in book itu tuh belum ada tertulis. Orang hukum itu ingat loh, orang hukum itu bertindak berdasarkan apa yang tertulis. Nah ketika secara tertulis ini nggak ada ya kan, maka dia bebas melakukan action kemana aja gitu loh. Nah sekarang salah siapa? Secara tertulisnya ini nggak ada gitu loh. Nah, buat saya daripada gaduh ya lebih baik lah itu disalurkan. Dari awal pengumpulan dana itu sudah nggak resmi ya Bang ya. Iya udah ilegal lah, udah ilegal. Mau dibalik kemana kan ini dana ilegal. Cuma dia aja yang bilang ini dana Agus. Sampai hari ini dia bilang dana Agus. Tunjukkan buktinya kalau itu dana Agus. Mana undang-undang mana yang bilang itu dana Agus? Nggak ada. Ini ada kekosongan hukum. Nah, ya. Jadi, kalau kita punya alasan kuat seperti itu. Jadi dia mau proses ya silakan aja. Gitu. Tapi emang dari awal juga waktu podcast itu kan udah orang-orang tahu itu dananya untuk ya akadnya memang untuk Agus kan, setelah itu kan ada prosesnya, ada proses yang kemudian menyelewengkan. Jadi kondisi terakhirnya seperti ini ya udah kita mengamini hal itu. Ya jadi kita tunggu nanti tanggal 22 Januari ya kan, setelah mungkin 1-2 hari ke depan ini ada pertemuan dengan Gary, akan melakukan laporan tanggung jawaban secara tertulis, dan dari situ baru kita akan mengambil keputusan di Pengadilan Negeri Tangerang. Oke.